Ada satu kalimat sederhana yang diam-diam hidup di kepala banyak laki-laki. Kalimat yang tidak selalu diucapkan, tapi selalu mereka rasakan. Tunggu aku sukses nanti. Perkenalkan, nama saya Fariski Satria Wirawan. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sering kali mereka rasakan, tapi sangat jarang kita sadari. Tentang bagaimana seorang laki-laki bisa terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya sedang menunggu dirinya sendiri untuk merasa cukup. Baru-baru ini ada film Indonesia yang entah kenapa terasa relate di kehidupan banyak orang. Film itu berjudul Tunggu Aku Sukses Nanti. Ada sebuah adegan dalam film tersebut yang entah mengapa membuat banyak orang tersentak. Bukan karena kejutan, bukan karena ledakan, ataupun drama besar. Tapi karena sebuah keheningan. Bayangkan Anda adalah Arga, yang merupakan tokoh utama dalam film ini. Anda duduk di meja makan di saat lebaran. Di depan Anda tersaji opor ayam, rendang, hingga soto yang entah kenapa meminta Anda untuk menyantapnya. Namun di telinga Anda, ada banyak sekali rentetan pertanyaan yang terasa seperti peluru. Udah dikerja di mana sekarang? Kapan mau beli rumah? Saudaramu loh baru saja naik jabatan. Arga hanya menunduk. Ia diam bukan karena tidak punya jawaban, tapi karena ia merasa suaranya belum memiliki harga. Ia merasa haknya untuk bicara, bahkan haknya untuk merasa ada di meja itu, baru akan diberikan saat ia sudah sukses. Malam ini, saya ingin bicara tentang jutaan Arga di luar sana. Tentang laki-laki yang hidup dalam sebuah kontrak sosial. Yang tidak pernah mereka tanda tangani. Kontrak yang mengatakan bahwa laki-laki hanya akan berharga jika ia berguna. Sejak kecil kita diajarkan bahwa laki-laki itu adalah tiang. Dan tugas tiang adalah untuk menopang tanpa boleh goyah, apalagi retak. Saat kecil kita sering mendengar kalimat, gak boleh nangis, jadi cowok harus kuat, namun sebenarnya apa artinya? Dan saat dewasa kita menyadari bahwa kita dituntut untuk menjadi kuat secara finansial, stabil secara mental, dan tidak terkalahkan secara sosial. Namun dunia hari ini berbeda. Kita hidup di mana standar mapan bergerak lebih cepat dibandingkan dengan langkah kita itu sendiri. Dunia memberikan kita tuntutan baru, tapi tidak pernah menghapus stigma lama. Bahkan ada data yang menunjukkan bahwa 40% laki-laki menyimpan masalahnya sendiri tanpa bercerita kepada siapapun. Bagi laki-laki, beban ini seringkali menjadi beban yang sunyi. Kenapa sunyi? Karena masyarakat tidak menyediakan ruang tunggu untuk laki-laki yang sedang lelah. Ada data yang menyatakan bahwa kita dituntut untuk terbuka secara emosional. Tapi saat kita jujur bahwa kita sedang lelah, dunia seringkali merespon dengan, ayo dong, masa gitu aja nyerah? Ingat tanggung jawabmu. Sebagai mahasiswa teknik industri, saya sering merenungkan satu konsep yang mungkin relevan dengan masalah ini, yaitu reliability atau keandalan. Dalam industri, sebuah sistem dianggap luar biasa jika ia bisa terus berfungsi di bawah tekanan tinggi tanpa henti. Dan bukankah itu definisi laki-laki hebat yang selama ini kita pegang? Menjadi pilar yang tidak boleh goyah sedikit pun. Namun, ada satu hukum alam yang tidak bisa kita abaikan dalam teknik maupun kehidupan, yaitu setiap sistem memiliki batas lelah atau fatigue limit. Bahkan mesin paling canggih sekalipun membutuhkan jadwal maintenance atau perawatan rutin agar tidak mengalami kegagalan sistem yang fatal. Beban sebagai si pemberi solusi memanglah sebuah kehormatan. Namun, mengakui bahwa kita butuh waktu istirahat sejenak bukanlah sebuah keluhan atau tanda kelemahan. Justru sebaliknya, itu adalah strategi agar kita bisa terus menopang dalam jangka panjang. Berhenti sejenak untuk bercerita atau memproses lelah bukan berarti kita menyerah pada tanggung jawab, melainkan sedang melakukan perawatan agar pilar ini tidak patah di tengah jalan. Inilah alasan mengapa kalimat
tunggu aku sukses nanti menjadi mantra yang paling berbahaya bagi laki-laki. Kalimat itu bukan sekedar resolusi, tapi itu adalah sebuah penundaan hidup. Kita berkata pada diri sendiri, tunggu aku sukses nanti, baru aku berani mendekati perempuan yang aku cintai. Tunggu aku sukses nanti, baru aku berani pulang dan memeluk orang tuaku. Tunggu aku sukses nanti, baru aku punya hak untuk mengeluh atau sekedar beristirahat. Kita menciptakan penjara di mana kunci pintunya adalah kesuksesan. Masalahnya, garis finish kesuksesan itu selalu bergeser. Saat Anda punya motor, Anda ingin memiliki mobil. Saat Anda punya gaji 2 digit, Anda ingin gaji 3 digit. Dan selama proses mengejar garis finish yang bergerak itu, kita kehilangan satu hal yang paling penting, yaitu keberadaan kita saat ini. Kita menjadi manusia yang sedang dalam perbaikan, bukan menjadi manusia yang sedang hidup. Dalam film Tunggu Aku Sukses Nanti, Arga adalah representasi nyata dari generasi sandwich yang sedang terjepit. Dia bukan pemalas, dia hanya seseorang yang sedang berjuang di tengah sistem yang tidak memihaknya. Banyak dari kita adalah Arga, yang merupakan generasi sandwich yang tidak punya privilege untuk gagal. Mereka menahan keinginan mereka untuk mengejar passion demi memastikan adiknya bisa sekolah. Mereka menahan rasa sakit di pinggang karena kerja lembur demi cicilan rumah orang tua. Mereka merasa jika mereka berhenti sejenak untuk menangis atau sekedar bercerita, maka seluruh struktur di atas pundak akan runtuh. Maka mereka memilih untuk mati rasa. Mereka memilih untuk bekerja sampai larut, pulang dengan wajah datar dan memendam semua keresahan di balik kepulan asap rokok ataupun layar game. Mereka mungkin punya ribuan teman di media sosial, tapi tidak punya satu nomor pun yang bisa dihubungi saat mereka merasa ingin menyerah pada jam 2 pagi. Kita juga harus jujur bahwa medan perjuangan kita hari ini telah berubah secara drastis. Kita hidup di dunia yang sangat mudah berubah, mulai dari teknologi yang makin cepat sampai ekonomi yang gak menentu. Dulu mungkin rute sukses terlihat linear, tapi hari ini kita seperti sedang membangun jembatan di atas tanah yang terus bergeser. Inflasi, harga properti yang melonjak, dan tekanan visual dari media sosial yang entah mengapa menciptakan standar mapan yang seolah-olah berlari menjauhi kita yang baru saja hendak mencapainya. Dalam film Tunggu Aku Sukses Nanti, Arga menghadapi realita ini bukan dengan kepasrahan, tapi dengan perjuangan di tengah sistem yang sulit. Memahami bahwa tantangan ekonomi ini nyata, bukan berarti kita sedang mencari-cari alasan. Ini adalah tentang memahami medan tempur, dengan mengakui bahwa bebannya memang sedang tidak masuk akal. Kita berhenti menyalahkan diri sendiri secara berlebihan, dan kita beralih dari sekedar bertahan hidup menjadi menavigasi dengan strategi yang lebih sehat, tanpa harus kehilangan harga diri di tengah prosesnya. Pesan saya saat ini cukup sederhana. Anda tidak perlu menunggu sukses untuk menjadi manusia. Keberanian yang sesungguhnya bukanlah kemampuan untuk memikul beban sendirian sampai hancur. Keberanian yang sesungguhnya adalah berani berkata, saya sedang tidak baik-baik saja, dan saya butuh didengar. Kita perlu meredefinisikan apa itu laki-laki hebat. Laki-laki hebat bukan dia yang tidak pernah jatuh. Bukan hanya dia yang terus bangkit, tapi juga dia yang jujur saat ia terluka. Kepada siapapun di luar sana, berikanlah ruang itu. Jangan tanya kapan sukses, tapi tanyakanlah apa yang sedang berat di pundakmu hari ini. Dan untuk arga-arga di luar sana, jangan tunggu sukses untuk memulai mencintai dirimu sendiri. Karena dunia tidak butuh lebih banyak laki-laki yang sukses, tapi hancur di dalam. Dunia butuh laki-laki yang utuh, yang sehat mentalnya, dan yang berani menjadi manusia. Berhentilah berlari sejenak, bernafaslah, berceritalah, karena hidup Anda berharga, bahkan sebelum Anda mencapai apapun. Sekian dari saya, terima kasih.